Halo YouTube, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang improvement tools yang berfokus pada Pareto diagram. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Kenalkan, saya Rizky Taufikur Rahman, bisa dipanggil Taufik. Saya merupakan siswa graduate trainee dan merupakan salah satu bagian dari kelompok Cemara di graduate trainee program batch 5 tahun 2020 oleh EPP Sinarmas. Nah, pada kali ini kita akan mengetahui Pareto diagram itu. Nah, yang kedua, kita akan memahami pengaplikasiannya untuk Pareto diagramnya. Oke. Lalu, pertama-tama kita harus mengenal Pareto diagram itu sebelum menggunakannya. Next. Nah, ini merupakan suatu penelitian dari Pak Vilfredo Pareto. Beliau mengatakan bahwa 80% pendapatan di Italia itu dimiliki oleh 20% dari populasinya. Jadi sebagian besar kekayaannya justru dimiliki hanya sebagian kecil, 20% dari populasinya. Lalu, 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% ketidakberesan dari produk atau jasa. Nah, untuk quotes yang ini dari penelitian oleh Pak Joseph M. Juran. Nah, jadi, misalkan ada suatu komplain. Nah, 80% dari komplain ini atau keluhan pelanggan, dia itu disebabkan oleh 20% atau defect dari produknya. Lalu, 20% dari penjualan produk atau jasa, dia memproduksi 80% atau sebagian kecil dari produk ini, justru dia itu menyebabkan 80% dari pendapatan. Nah, ini juga hampir sama. 20% dari produk atau sebagian kecil produknya, dia itu mencapai 80% dari keuntungannya. Nah, artinya apa? Di produk 20% ini kita maksimalkan sehingga kita bisa mencapai 80% ini. Karena produk ini kecil atau sebagian kecil, tetapi dia impact-nya sangat besar. Dia itu 80% dari keuntungan. Nah, dari yang tadi dijelaskan ini, lahirlah prinsip Pareto. Prinsip Pareto ini apa sih? Nah, prinsip Pareto ini mengatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Prinsip ini yang mengajukan ini adalah Pak Joseph M. Juran ini. Beliau mendapatkan penamaannya didasarkan oleh ekonom Italia tadi, Pak Vilfredo Pareto. Yang ini yang tadi, yang telah saya kutip. Nah, dari prinsip Pareto tersebut, lahirlah juga Pareto diagram. Pareto diagram ini merupakan salah satu alat dari pengendalian mutu, atau kita sering mendengarnya itu quality control. Nah, Pareto diagram ini, dia itu adalah grafik batang dan menunjukkan masalahnya itu didasarkan urutan banyaknya ke jumlahnya. Sehingga kita bisa melihat suatu masalah yang kecil tapi efeknya besar untuk bisa kita selesaikan. Jadi kita berfokus ke hal yang kecil tapi efeknya itu besar itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu pengaplikasian Pareto diagramnya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba analisa Pareto untuk kecelakaan kerja di pabrik. Nah, kira-kira seperti apa nih? Nah, mari kita coba kita implementasikan di Minitab 18. Oke, di sini saya punya data kecelakaan kerja di pabrik. Lalu saya buka Minitab. Ini adalah Minitab. Nah, dari data ini kita copy.
kita taruh nah, didapatkan seperti ini. Ada masalah, yaitu ada terjepit, terjatuh, tertabrak, terpleset, dan tertimpa. Seperti tadi di Excel ini kan kecelakaan kerja di pabrik. Maka pasti ada terjepit, terjatuh, tertabrak, terpleset, maka sama tertimpa. Jumlah ini maksudnya adalah jumlah dari kecelakaannya. Kecelakaan ada yang terjepit, terjatuh, tertabrak, terpleset, dan tertimpa. Itu ada 2 kecelakaan, 25 kecelakaan, 10, 45, dan 8 kecelakaan. Jadi misalkan kita mau lihat terpleset berarti ada 45 kecelakaan. Tertabrak 10 kecelakaan, dan selanjutnya. Lalu, kira-kira bagaimana nih cara kita membuat Pareto diagram? Nah, caranya seperti ini. Kita buka Start, lalu Control Chart, maksud saya Quality Tools, karena kita melihat quality. Nah, Start, Quality Tools, lalu Pareto Chart. Nah, di Pareto Chart ini, karena ada defect atau atribut datanya, kita klik masalah. Frekuensinya, kita klik jumlah. Nah, untuk yang 2 ini, misalkan kita ada 100 kategori, kita kan ini kan cuma 5 kategori, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada 100 kategori nih. Nah, 100 kategori ini kan ada yang impact-nya banyak, impact-nya sedikit. Nah, misal kita ingin yang sedikit ini, atau 5%-nya, karena kan 100 dikurangi 95 kan 5. Atau 5, nah 5% ini kita ingin jadikan satu aja nih, daripada nanti akan membuat diagramnya semakin panjang, jadikan satu aja. Nah, karena ini cuma 5, maka saya tidak akan mengcombine. Do not combine. Nah, lalu klik OK. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Pareto chart of masalah. Jadi terpleset, terjatuh, tertabrak, tertimpa, dan terjepit. Untuk pembahasannya nanti akan kita jelaskan di PPT. Saya sudah lakukan dan bisa akan kita analisisnya di sana juga di PPT-nya nanti. Untuk sekarang kita berfokus pada tampilannya. Misalkan kita tidak ingin namanya ini Pareto chart of masalah, tinggal kita klik 2 kali. Nah, kita ingin ini namanya misalkan Pareto chart of kecelakaan di pabrik. Klik OK. Nah, lalu muncullah seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ganti warnanya nih. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik 2 kali. Nah, lalu klik custom. Tipe ini untuk garis-garisnya. Background color ini untuk warnanya. Saya ingin misalkan warna merah nih. Nah, klik OK. Lalu klik OK. Nah, lalu berubah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini juga bisa diganti seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke PPT lagi. Nah, tadi ini adalah suatu PPT yang telah saya dapatkan dari pengujiannya. Nah, di Pareto chart ini, kita bisa menganalisis nih. Terpleset ini kan paling banyak, diikuti dengan lainnya. Nah, ketika kita berfokus untuk memperbaiki ini, maka lakukan deteksi. Terpleset ini akibatnya apa sih? Akibatnya terpleset. Nah, ini kan dijelaskan, misalkan lantai licin, tergesa-gesa, dan sebagainya. Jadi misalkan lantai licin, maka kita harus lakukan pembersihan lantainya. Tergesa-gesa, maka kita buat misalkan suatu SOP supaya tidak tergesa-gesa. Jadi dari ini kita bisa tahu suatu masalah impact-nya seperti apa terhadap kecelakaannya ini. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan Fishbone misalkan, dan juga tools-tools lainnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.